saya mau dia bisa melihat bukan cuma saya bilang saya mengasihi, tapi actionnya adalah sampai dengan titik di mana dia mulai beranjak remaja. Itu adalah titik paling krusial di dalam hidup hubungan saya sebagai bapak dan Ben sebagai anak. Jangan sampai bukan cuma judulnya bapak, papa, tapi peranannya nggak dijalankan gitu betul, ya. betul. Selamat siang, halo semua. Kembali lagi bersama saya Aldo Gunner. Di kesempatan Sit-in Podcast hari ini, kita akan ngobrol dengan pasangan bapak dan anaknya, khususnya anak laki-laki ya. Dimana kita akan belajar gimana sih seorang bapak itu bisa menjadi tempat yang nyaman buat anaknya. Soalnya kebanyakan mungkin nggak seperti itu ya yang terjadi di luar. Oke, kita sambut bersama-sama ada Budiman dan Ben. Thank you undangannya nih. Thank you bro sudah hadir siang ini. Buat Ben juga thank you. Thank you. Boleh cerita nggak sama kita mungkin latar belakangnya dulu nih, mungkin kegiatannya sehari-hari atau apa yang sedang dikerjakan sekarang. Oke, thank you undangannya ya. Untuk saya sama Ben, kita bersyukur dan thank you untuk kita diundang. Kalau diceritakan tentang latar belakang, nama saya Budiman Surya, lahir di Jakarta, ya, pekerjaan karyawan swasta, ya, sampai saat ini masih bekerja, puji Tuhan masih bekerja. Amin. Ya, dan saya punya 2 orang anak, Ben umur 15 tahun dan Via umur 12 tahun. Oke, Ben jadi anak pertama nih ya. Yes. Oke. Saya dengar Bro Budiman ini mungkin ada masa kecil yang kurang bahagia ya, maksudnya sudah harus kehilangan sosok bapak nih. Boleh cerita mungkin sedikit waktu itu? Betul. Jadi gini, kita itu 5 bersaudara. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi sejak saya umur 5 tahun itu, saya kehilangan papa saya. Ya, jadi buat kita satu keluarga itu berat karena kita semua dibesarkan oleh single parent, ya, dan saya sendiri betul. Jadi saya sendiri itu nggak ada sosok, nggak ada figur kasih sayang ataupun figur bapak gitu loh. Jadi itu membuat saya sebagai anak cowok itu, aduh, gimana ya, nggak ada figur bapak gitu loh. Itu. Oke, nah buat Ben, boleh nggak cerita sama kita Ben, pengalaman gimana mungkin pada saat Ben kecil ya, Ben sendiri merasa gimana tuh hubungan Ben sama papa, khususnya waktu Ben mungkin masih balita sampai SD gitu. Ya mungkin kalau dari aku sih sama papa sebenarnya dari kecil tuh udah lumayan nyaman lah ya. Cuman pastinya pas masih kecil ada suasana di mana tuh memang kurang enak gitu. Mungkin kadang buat nyeritain sesuatu tuh ada sesuatu yang personal, jadi sehingga jadi susah gitu. Cuman dulu pas masih kecil aku ngerasa bahwa dengan papa ngeluangin waktu buat aku tuh aku belum lihat sebagai kayak effort besar gitu. Aku pikir itu sesuatu hal yang semua orang tuh sebenarnya udah dapat gitu. Kayak misalnya papanya yang antar jemput pulang tuh aku pikir udah normal gitu. Cuman semenjak aku makin gede gitu, aku ngerasa bahwa papa tuh emang sengaja gitu, very intentional buat bantu aku gitu, buat bisa ngobrol bareng juga gitu selama aku misalnya diantar atau jemput pulang gitu. Jadi dari kecil Ben sudah merasa cukup nyaman ya saat itu ya. Itu waktu masih kecil, masih SD. Nah, mungkin waktu menjelang remaja ya, khususnya itu kan biasanya bisa dibilang, banyak orang bilang tantangan sesungguhnya orang tua itu adalah pada saat anaknya remaja gitu. Betul. Karena pada saat masih kecil, balita SD cenderung kan ya nurut ya, anak ya saya nggak tahu nih kalau Ben gimana. Nah, gimana tuh pada saat masuk masa remaja, kira-kira mungkin dari Bro Budi merasa mungkin ada perubahan apa gitu dalam kehidupannya Ben? Ya, pastinya menghadapi anak yang waktu SD dengan sudah di SMP itu pasti berbeda sekali ya.
tadi seperti mungkin Ben cerita bahwa untuk seorang bapak itu mengantarkan anak sekolah itu hal yang memang ada sebuah kewajiban ya yang wajar dong yang harus dilakukan ya. Gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa ini adalah sebagai pondasi dasar di dalam membangun sebuah hubungan gitu. Jadi saya mau dia bisa melihat bukan cuma saya bilang saya mengasihi, tapi actionnya adalah sampai dengan titik di mana dia mulai beranjak remaja. Itu adalah titik paling krusial di dalam hidup hubungan saya sebagai bapak dan Ben sebagai anak. Untuk saya mulai membangun namanya hubungan komunikasi yang intens. Jadi bangun hubungan komunikasi. Ya, jadi dengan saya antarin, nah di situ mulai terbina komunikasi tuh. Kita mulai bicara banyak tentang apa yang terjadi dia di sekolah. Apa yang terjadi dan banyak juga saya cerita juga tentang apa yang terjadi di kantor. Jadi supaya Ben bisa tahu, jadi kita komunikasi ini dua arah ya, nggak cuma saya dengan Ben doang, tapi Ben juga dia bisa tahu papa itu kerja sebagai apa sih, ngapain sih gitu loh. Betul. Saya jadi terpikir, kadang-kadang mungkin kan tadi Ben bilang ya, nganterin antar jemput gitu biasa dong. Tapi sebetulnya itu privilege juga loh Ben. Iya. Karena mungkin nggak semua anak punya privilege itu, kesempatan itu. Mungkin ya siapa tahu ya ada juga anak yang mungkin bapaknya harus kerjanya shift gitu kan. Ya. Jadi nggak punya waktu gitu ya. Bukannya nggak mau, tapi mungkin nggak punya waktu. Jadi bersyukur juga sih kalau istilahnya papa bisa ada waktu untuk mengantarkan Ben ya, bahkan kadang-kadang bisa antar jemput gitu ya. Nah buat Ben sendiri merasa nggak pada saat masuk usia remaja nih, SMP, SMA, ya mungkin kan ada perubahan hormon atau mungkin ada hal-hal yang berbeda pastinya gitu ya pada saat SD ke SMP ke SMA. Sekarang Ben sudah SMA ya? Udah SMA. Udah SMA ya. Nah boleh nggak Ben cerita juga gimana tuh menghadapi perubahan gitu? Mungkin ada rasa kaget atau takut atau apa yang dialami saat itu? Ya. Mungkin aku pas masih kecil sih ya biasalah ya, masih ngikutin perintah papa gitu, maksudnya masih ngikut-ngikut aja gitu, belum yang terlalu kayak menjauh gitu. Karena semenjak aku makin remaja tuh semakin ngerasa kalau semua hal yang aku ngomongin tuh mungkin benar gitu, bahwa aku udah ngerasa kalau aku bisa take care of myself gitu, udah bisa responsible sendiri gitu. Tapi kadang aku juga lupa kalau misalnya si papa ini tuh berikan aku advice gitu ya, berikan aku hal-hal semua ini tuh ada gunanya gitu. Aku dimarahin pun juga sebenarnya tuh ada reasonnya gitu, bukan cuman sekedar karena aku salah atau gimana. Cuman aku juga tahu papa mau the best lah buat aku gitu sih. Jadi ada masa-masa di mana Ben merasa kayaknya saya udah ngerti deh gitu ya, udah apa namanya, nggak perlu nanya gitu mungkin ya. Nah terus menghadapi perbedaan gitu, gimana caranya? Maksudnya gimana? Pernah ada situasi kalian berargumen atau jadi mohon maaf berantem atau bagaimana? Oh ya pasti sih kalau hubungan aku sama papa ya sebenarnya secara general ya sama semua ayah gitu nggak selalu semuanya smooth lah gitu. Pasti ada up and down-nya. Cuman cara aku ngatasinnya ya caranya biasanya papa terbuka duluan gitu, lalu aku terbuka. Cuman dari situ tuh aku bisa belajar bahwa aku bisa minta maaf juga gitu duluan kasih papa, karena the way to kita bisa nge-fix problem itu tuh dengan the way itu caranya kita we can talk it out gitu. Jadi nggak semuanya harus dipendem gitu. Betul. Kita benar-benar emang sebenarnya kadang tuh harus keluar dari comfort zone sendiri lah buat bisa berani buat bilang sorry gitu. Cuman karena papa juga udah ajarin gitu ya bagaimana pentingnya bisa terbuka dengan papa, aku juga jadi udah kebiasaan dan udah merasa nyaman lah. Iya, menarik ya. Tadi kan Ben bilang tentang minta maaf gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada apa yang terjadi gitu ya. Kadang-kadang ada semacam aturan di dunia. Kayaknya untuk seorang orang tua, bagi bapak gitu ya, untuk minta maaf sama anak tuh kayaknya agak gengsi gitu ya. Ya, nah gimana tuh menurut
Papa Budiman sebagai seorang papa menghadapi tantangan itu ya, mungkin ada merasa nggak masa saya sebagai bapak minta maaf duluan gitu. Betul. Gimana tuh cara melewatinya? Ya, sebenarnya sih pada dasarnya kembali kepada pribadi dulu ya, bahwa hubungan yang kita mau bangun ini seperti apa sih hubungannya? Gitu. Ini antara bapak sama anak. Keinginan di pikiran saya adalah, saya ingat tadi karena saya kehilangan figur seorang bapak, saya mencoba berpikir di dalam pikiran saya adalah saya pengen punya hubungan sama anak saya, satu hubungan yang apa adanya. Hubungan apa adanya. Ya, jadi tanpa ada batasan, dia bisa cerita kepada saya apa adanya, tanpa merasa gengsi, tanpa merasa apapun. Jadi otomatis saya harus tanggalkan juga bahasanya itu mungkin, oh ya saya bapak nih kayaknya nggak oke banget gitu, kayaknya kau minta maaf sama anak gitu. Itu pun dia harus tanggalkan untuk kita bisa punya satu komunikasi yang dia bisa melihat, oh ternyata seorang bapak itu juga bisa minta maaf loh. Ya, jadi itu tujuannya adalah untuk membuat Ben merasa nyaman. Oh, jadi papa tuh nggak selalu benar, papa juga bisa minta maaf gitu. Itu sih. Jadi mungkin buat Ben bisa belajar minta maaf kepada papa karena Ben melihat contohan papa sendiri melakukan itu sama Ben. Wah, bagus banget ya. Ya kembali, kadang sulit juga nih, khususnya tadi kita bicarakan di awal ya, bahwa hubungan bapak dengan anak, terutama anak laki-laki loh, tidak semudah itu gitu. Apalagi kalau bicara hal yang lebih dalam gitu ya, misalkan perasaan. Ya mungkin sebagai cowok agak-agak gengsi gitu ya kalau ngomong feeling gitu ya. Nah, gimana tuh? Mungkin kalian bisa memberikan tips juga ya, bagaimana kalian bisa membicarakan isi hati ya kan, terus perasaan takut atau mungkin khawatir atau mungkin kemarahan gitu-gitu. Gimana ya contohnya, praktikalnya gimana tuh, apa yang kalian lakukan? Mungkin kalau dari saya sebagai bapaknya, mungkin saya harus kasih contoh adalah dengan mengajaknya berdoa ya. Berdoa. Ya, jadi dengan kita berdoa ambil waktu untuk berdoa, jadi kita bisa ngomong perasaan kita dan bisa ungkapin hati kita itu lagi dalam keadaan apa sih. Dan itu membuat kita berdua jadi sama-sama tahu satu sama lain dan keadaannya seperti apa. Jadi kita tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Gitu. Jadi dalam waktu berdoa bersama, kalian istilahnya ini ya, kasih tahu ke Tuhan gitu ya, betul. Mungkin apa yang dihadapi di kantor atau mungkin tantangan finansial, mungkin kita bicara hal-hal yang memang terjadi gitu kan dalam keluarga kan. Nah, kalau buat Ben sendiri gimana tuh sampai bisa merasa cerita ke papa dengan merasa aman dan nyaman gitu. Nah, kenapa Ben akhirnya bisa sampai di tahap itu? Sebenarnya aku setuju banget lah ya sama papa lah ya tentang yang doa itu. Mungkin bukan cuma doa doang, cuman biasanya tuh papa tuh ngadain divo mungkin sekali setiap minggu atau mungkin 2 minggu gitu. Ya, nah itu dari situ tuh aku bisa belajar tentang hal biasanya emosi gitu. Bisa belajar tentang keterbukaan. Nah dari situ tuh aku bisa belajar bahwa papa tuh sebenarnya ngerasa bahwa mungkin it's okay gitu untuk mungkin laki-laki tuh nggak harus gengsi gitu, nyeritain ke papa tuh seharusnya sesuatu yang normal dan sesuatu yang aku harus open. Dan mungkin salah satu mindset juga yang bisa aku ambil tuh biasanya itu advice gitu, untuk seek advice. Aku sering banget kalau misalnya lagi dalam pergumulan atau mungkin lagi kesusahan, itu aku tuh selalu mikir aduh gimana nih kalau misalnya aku ngelakuin ini sendiri gitu. Jadi caranya mengatasi itu ya aku minta advice gitu sama papa, karena aku tahu pasti papa bakal bantuin aku lah gitu. Wih, mantap kali ya, Ben ini minta advice gitu ya. Artinya ya pasti papa kasih advice-nya ya bagus ya. Bagus. Kalau nggak bagus ngapain minta lagi gitu. Jangan minta. Iya. Tadi Ben juga ada mention tentang devosional ya.
Jadi devosional itu kan bagaimana keluarga berkumpul membahas mungkin 1-2 ayat seperti itu Ya. dan mendiskusikannya kali ya. Kalau dengan kita bicara Ben sebagai anak remaja gitu, mungkin waktu kecil lebih kepada hanya papa doang nih satu arah gitu kan. Nah kalau sekarang lebih seperti itu mungkin ya. Lebih ke diskusi bagaimana pendapat Ben, pendapat papa, mama atau sama adik juga ya. Kalau adik sudah SMP ya? Ada udah SMP ya. Jadi kelas 9. sudah remaja lah kalian Iya. berdua ya. Oke, nah bagaimana juga saya percaya ada peranan pihak lain juga ya yang bisa membantu gitu, mensupport maksudnya untuk kalian bisa bertumbuh sebagai seorang bapak yang lebih baik dan juga Ben sebagai anak yang lebih baik gitu. Nah mungkin apa tuh bro yang bro alami? Kita bicara mungkin support dari komunitas yang bisa membantu bro juga menjadi bapak yang lebih baik. Ya betul, pastilah apa ya, komunitas itu penting dan gereja itu sangat membantu di dalam saya pribadi yang tidak punya figur bapak di dalam membesarkan anak. Ya jadi gereja itu suka mengadakan namanya class parenting ya, dan itu membuat saya tuh jadi saya tahu bagaimana sih mengaplikasikan ini semua di dalam keluarga kecil saya gitu ya. Itu sangat membantu buat saya pribadi. Jadi saya ada gambaran di dalam menghadapi anak yang cowok nih seperti ini, di dalam menghadapi anak yang cewek nih seperti ini gitu. Jadi ya itu sangat membantu sekali sih, membuka pandangan saya. Jadi saya ada waktu untuk bisa berdiskusi sama istri saya untuk bisa apa sih yang kita lagi hadapin yang cocok untuk membantu kedua anak kita ini gitu loh. Jadi di kelas parenting itu tentunya bisa ada kesempatan belajar dari pasti. orang tua yang lain juga gitu ya. Betul. Mungkin dari apa yang sudah bagus mereka lakukan ya bisa juga belajar dari kesalahan-kesalahan mereka juga ya. Betul banget. Nah kalau Ben sendiri mungkin di komunitas apa nih yang membantu Ben juga untuk bertumbuh? Ya, kalau dari aku ya pastinya dari Super Teens lah ya. Dari aku dulu waktu itu. Apa itu Super Teens? Super Teens ministry teens di mana kita bisa bareng-bareng tuh terasa nyaman gitu dengan satu sama lain gitu. Dan aku merasa itu adalah ministry di mana aku ngerasa comfortable banget gitu buat ngomong sama mereka. Nah itu salah satu yang menurut aku bisa bantu banget lah dengan bagaimana kita bisa terbuka dengan orang lain gitu. Oke, thank you. Mungkin boleh memberikan pesan-pesan gitu nih buat Bro Budiman sebagai papa, bagaimana bisa menjadi papa yang lebih baik buat anak laki-laki khususnya sebagai closing kita nih. Ya, oke. Mungkin kalau pesan-pesan sih mungkin kita sebagai bapak dulu kali ya, kita harus bisa melihat dan memposisikan diri kita itu siapa di dalam keluarga. Itu peranan kita sebagai bapak. Betul. Siapa kita seharusnya? Betul. Gitu. Siapa kita seharusnya ya. Betul, kita adalah memang kepala keluarga. Betul, kita adalah suami. Ya. Tapi jangan lupa bahwa waktu kita membesarkan anak-anak kita ini, peranan bapak ini sangat penting sekali. Ya, jadi arah dan tujuan kemana keluarga ini akan dibawa itu tergantung dari papanya. Ya makanya dari anak-anak saya waktu mereka masih kecil, saya menginvestasikan waktu, tenaga dan semuanya adalah untuk ya pada akhirnya mereka nanti berkembang, kita bisa lihat dari komunikasi yang kita bangun, dari hubungan yang kita bina, ya dari kita sama-sama belajar dari Divo tentang perubahan karakter, ya mengajak anak-anak saya untuk terlibat di dalam komunitas di gereja, ya seperti tadi Ben bilang ada super teens kayak gitu ya. Itu membuat saya juga sebagai bapak secure juga gitu. Dan dia bersyukurnya adalah kedua anak-anak saya nyaman di komunitas gereja ya.
Dan juga satu lagi mungkin yang saya mau sampaikan adalah kita sebagai bapak belajar untuk namanya rendah hati. Ya, belajar rendah hati untuk mau mendengarkan anak-anak kita apapun itu, ya mungkin lebih banyak membuka telinga lebih daripada kita berbicara. Ya, karena di saat-saat mereka tumbuh seperti sekarang ya, itu mereka justru sangat membutuhkan namanya seorang bapak yang mau mendengarkan mereka. Mungkin itu saja sih. Ya, wah luar biasa ya. Jadi memang mengingatkan buat saya pribadi juga ya, sebagai seorang bapak, identitas saya sebagai seorang bapak tuh bagaimana gitu kan. Jangan sampai bukan cuma judulnya bapak, papa, tapi peranannya nggak dijalankan gitu ya. Betul. Terus tadi bro juga sampaikan memang harus ada investasi waktu, ya memang harus menyediakan waktu gitu ya. Nggak bisa cuman sekedar hanya memberikan kebutuhan sehari-hari atau untuk sekolah, untuk makan dan lain-lain, tapi juga waktu ya, sangat berharga ya. Sama juga mungkin, bro, apakah ada juga dalam kita bicara komunitas ya tadi ya, mungkin juga support dari pasangan orang tua yang lain? Apakah bro juga terbuka mungkin dalam menghadapi misalkan ada tantangan seperti itu? Nah, menurut bro gimana? Apakah support dari orang tua yang lain juga penting? Iya betul, pastilah. Di komunitas kita sebagai parents juga kita juga suka share ya. Pastilah nggak ada orang tua yang sempurna, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik, semakin hari menjadi lebih baik. Makanya kita di komunitas kita di gereja itu kita banyak share ya tentang anak-anak kita seperti apa yang terjadi, apa yang mereka sedang hadapi. Jadi kita juga belajar dari satu sama lain. Ya, itu sangat membantu banget di dalam saya dan istri saya juga membesarkan anak. Oke, kalau dari Ben gimana Ben? Ada tips apa nih buat teman-teman di usia Ben yang remaja ini, bagaimana bisa mempunyai hubungan yang lebih baik kepada papa? Oke, mungkin kalau dari aku ya tips ya, mungkin yang pertama kita bisa belajar untuk dengerin lah ya. Jadi bukan cuma dari sisi papa doang gitu yang dengerin kepada anaknya, cuman dari aku sendiri aku belajar, aku bisa dengerin gitu dari papa. Karena kadang tuh sebagai remaja tuh kita ngerasa bahwa kita tuh paling tahu gitu, paling tahu segalanya gitu. Dan menurut aku tuh kita juga harus belajar untuk humble gitu. Kita harus kayak aku tadi udah bilang gitu ya, harus minta advice, harus belajar untuk membuka hati dan keluarin keegoisannya gitu. Jadi bisa bisa belajar untuk mendekati hati dan juga ngertiin juga perasaan dari papa ini. Soalnya kayak papa tadi juga bilang juga nggak ada orang tua yang perfect gitu, nggak ada yang sempurna. Jadi kita sendiri juga harus harus belajar dari itu juga gitu, dan nggak bisa expect orang tua kita juga bakal tahu semuanya juga gitu. Cuman pasti banyak hal yang kita bisa belajar lah gitu. Ya, jadi dari Ben tadi juga membantu kita supaya bagaimana juga saling mendengarkan ya, penting juga ya. Jadi buat bapak memberikan contoh bagaimana mendengarkan anaknya, dan juga anak mencoba juga belajar mendengarkan dari sisi orang tuanya, papanya gitu ya. Wah, indah banget ya, brosis semua. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saya percaya tentunya seorang bapak bisa punya hubungan yang jauh lebih baik kepada anaknya. Ya, demikian episode Sit In Podcast pada siang hari ini. Bila brosis merasa podcast ini bermanfaat, memberkati kita semua, silakan klik like, share juga, boleh komen, mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk bagaimana kita bisa buat podcast yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih, thank you sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.